Proses selanjutnya, ketika kita sudah mengambil koleksi di lapangan, kita akan awetkan tumbuhan tersebut dengan larutan pengawet spiritus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sampel yang diambil diusahakan ada bagian generatifnya, bunga atau buah, kemudian ada bagian vegetatifnya, yaitu daun ya, seperti ini contoh yang saya ambil, ada bunga, ada daun. Nah, diusahakan data-data yang tidak bisa terlihat ketika dibuat herbarium maka harus dicatat dalam worksheet kita atau dalam catatan lapangan kita. Nah, tadi perlu saya sampaikan juga, ketika kita mengambil sampel tumbuhan maka kita harus catat juga lokasi pengambilan sampel. Tentunya untuk memperoleh data tersebut kita menggunakan GPS untuk menentukan posisi tumbuhan itu di koordinat berapa. Nah, dalam catatan lapangan kita tulis siapa nama kolektornya. Misalnya nama saya tulis ini Budi Irawan atau saya singkat BI. Begitu ya. Kemudian nomor koleksinya, misalnya spesimen ini koleksi saya, nomor koleksi saya sudah di atas 2600 ya. Saya tulis saja 2601. Kemudian tanggal koleksinya kita tulis tanggalnya 12/12/2021, misalnya seperti itu. Kemudian jika kita sudah tahu nama daerahnya, misal yang ini, nama daerah tanaman ini karena berdasarkan sifatnya, ini kalau kita petik tanaman ini berbau nih. Wah, ternyata baunya menyengat dan ini bau walang sangit seperti bau walang ya. Nah, ini kebetulan kalau dibuat herbarium nanti tidak tercium lagi baunya, maka kita tulis di catatannya bau atau mengeluarkan odor ya, daunnya bau walang. Bau walang pada daunnya kita catat. Nah, kemudian ini karena saya sudah tahu nama daerahnya, ini adalah daun walang. Atau ada yang menyebutnya juga jalantir. Nah, ini kalau lihat karakteristik seperti ini dia termasuk suku Apiaceae, kita catat di sini. Kemudian habitusnya di sini adalah herba gitu ya. Dan tadi herbanya sekitar 20 cm. 20 cm. Kemudian kita lihat ini bunganya seperti ini. Jadi ada bagian-bagian bunga, kita catat saja bunganya hijau begitu, karena nanti akan berubah. Nah, kemudian nama ilmiahnya ini karena Apiaceae dan saya sudah mengetahui spesies ini adalah Eryngium foetidum. Ya, ini adalah daun walang. Nah, tadi lokasi karena ini kebetulan diambil di sekitar Arboretum Kampus Unpad, maka kita tulis lokasinya adalah Arboretum Unpad. Habitatnya ini ada semak begitu ya. Altitude-nya, nah kita catat dari GPS kita, di sini altitude tercatat 715 meter dpl. Kemudian posisi latitude-nya atau lintangnya 6 derajat, 55 detik dan 36,69 detik ya. Kemudian longitude-nya, bujurnya 107 derajat, 48 menit, 22,12 detik. Ini catatan lapangan kita dan ini tidak boleh hilang. Nah, tanaman ini biasanya orang Sunda menggunakannya untuk lalap, jadi dicatat di kegunaan atau data etnobotani atau juga dijadikan bumbu masak ya. Nah, ini kegunaannya. Kemudian jangan lupa sesudah ini kita beri label. Di dalam label ini cukup ditulis tanggal koleksi kita. Misalnya 12/12/2021. Kolektornya siapa?
BI nomor 2601, kemudian ditulis lokasinya Arboretum. Nah, kemudian label ini kita gantungkan, ya, kita gantungkan seperti ini. Ya, seperti ini. Baru kita ambil koran. Jangan lupa ini korannya kita lipat jadi 2 dulu. Seperti ini, sebentar. Nah, ini ya. Kita robek bagian tengahnya. Seperti ini. Nah, spesimen yang sudah kita koleksi tadi, kita ambil satu persatu dan simpan di dalam lipatan koran seperti ini ya. Oke. Dengan cara yang sama kita ambil lagi spesimen berikutnya ya. Misalnya ini juga bunganya wangi, nanti kita catat bunganya wangi melati. Wah, wangi sekali ini ya. Kita catat seperti tadi ya, bunga wangi. Kemudian data-data lapangan sama tadi karena arboretum, tetapi ini adalah ciri khas dari Rubiaceae ya. Ada interpetiolar stipulanya di sini, maka kita tulis Rubiaceae ya. Ya, ini nomor koleksinya saya ganti tadi BI 2601, sekarang kita tulis nomor koleksinya BI 2602. Nah, kemudian kita ikat juga di sini. Oke, kemudian masukkan ke dalam lipatan kertas koran ya. Ingat tadi posisi lipatan di sebelah kiri, maka yang berikutnya kita selang-seling ya. Posisi lipatannya di sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian kita lipat. Ya. Nah, spesimen berikutnya ini saya langsung saja, ini BI 2603, maaf ya. Jangan lupa nanti catatan lapangannya jangan sampai hilang karena itu adalah data lapangan kita ya. Ini seperti ini, kita ikat. Ya. Baik, ini contoh saja ya. Contoh, kalau sudah seperti ini, mohon maaf ini saya simpan, saya tidak saya koleksi. Kalau sudah seperti ini, rapihkan dengan lipatan koran yang lebih besar. Nah, seperti ini. Ini saya sisihkan dulu GPS-nya. Rapihkan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kita boleh ikat dengan tali rapia atau tali seperti ini. Oke, kita ikat, rapihkan seperti ini. Ya, kita simpul mati saja. Sesudah ini, yang sudah kita akan siram dengan spiritus, tetapi kita masukkan dulu ke dalam plastik ukuran 40 x 60 ya. Oke, jangan lupa sebelum menyiram kita juga siapkan lakban untuk mengikatnya, nanti merekatkan. Nah, kita ambil spiritusnya, kita tuangkan. Spiritus ini tidak usah banyak-banyak, tetapi membasahi kertas koran. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi, hati-hati karena spiritus mudah terbakar, jadi kita usahakan jangan sampai tercecer ya. Nah, kemudian kita siram ini ke dalam lipatan korannya ya, sampai membasahi koran. Nah, seperti ini, kira-kira seperti itu. Perhatikan ini sampai spesimennya benar-benar terbasahi oleh spiritus. Tujuannya apa? Untuk mematikan jaringan tumbuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah menghindari penjamurannya, agak kurang saya tambahkan lagi. Untuk menghindari penjamurannya. Nah, kalau sudah basah agak terserap di bagian korannya,
terserap di bagian koran, baru ini kita rekatkan dengan lakban agar tidak mudah menguap ya. Nah, ini tujuan pengawetan spesimennya ya. Nah, kalau sudah kita rekatkan dengan lakban besar seperti ini, spesimennya kita rekatkan. Oke, kemudian kita gunting. Oke, kemudian bagian ini juga kita rapihkan, kita rekatkan lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, proses collecting dan pengawetan di lapangan sudah selesai ya. Jangan lupa kita beri tanda ini adalah tanggal koleksinya tadi 12 misalnya 2021 dan lokasinya adalah Arboretum tadi ya. Jangan lupa. Seperti itu. Atau untuk backup ini tapi spidolnya kan waterproof ya. Kita tulis juga di label misalnya tanggal koleksi 12/12/2021, kemudian ini kita taruh lokasinya, maaf, saya tulis Arboretum. Kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, spesimen sudah diawetkan dan proses selanjutnya adalah spesimen siap untuk di pressing dan dikeringkan. Baik para mahasiswa sekalian, sesudah proses collecting dan pengawetan dengan spiritus tadi, tahap selanjutnya kita kerjakan di laboratorium, yaitu tahapan pressing dan juga pengeringan. Nah, peralatan yang diperlukan adalah koran bekas lagi untuk mengganti spesimen yang sudah diawetkan tadi ya, kertas korannya akan diganti, kemudian karton atau kardus bekas, kemudian alat pengepresnya ini kita sebut sasak, bisa terbuat dari bambu atau dari kayu, kemudian pengikat dengan tali rapia. Nah, caranya adalah nanti kita bongkar spesimen yang dari lapangan, kemudian kita ganti ke dalam lipatan kertas koran yang baru. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menyusun sebentar. Ini sasaknya saya pindahkan. Jadi yang pertama adalah kita gunakan sasak sebagai dasarnya. Kemudian sesudah sasak kita gunakan kardus yang rata ya. Nah, sesudah kardus baru kita pindahkan spesimennya ke dalam lipatan kertas koran yang baru ya. Mohon maaf, ini sudah ada contoh. Ini spesimennya nanti kita tumpuk ke dalam ini dan kita atur mana permukaan atas dan mana permukaan bawahnya ya. Jadi ada bagian yang terlihat seperti ini. Kemudian kita ratakan kembali. Jadi seperti itu kita susun. Sebaiknya adalah kalau spesimennya agak tebal, nanti sesudah ini kita tumpuk lagi dengan kardus bekas atau karton tebal ya. Ini contoh saja, misalnya seperti ini. Nah, kita upayakan ada bagian permukaan atas yang terlihat dan bagian permukaan bawah daun yang terlihat ya. Jadi misal seperti ini kita tumpuk saja bagiannya seperti ini. Kemudian lipatan kardusnya kita simpan lagi, kemudian kita tekan sasaknya, baru sesudah ini sasaknya kita ikat ya dengan tali rapia atau tali lainnya agar lebih kencang dan lebih kuat ya. Jadi seperti ini misalnya kita ikat saja bagiannya sampai cukup kuat ya. Misalnya seperti ini. Kita coba tekan lagi ikatannya. Ya. Seperti ini. Mungkin boleh kita gunting nanti ya. Mohon maaf.
Ini kita simpul mati saja sama. Kita simpul mati, kemudian kita ikat kuat ya. Nah seperti itu. Mohon maaf ini nanti dipotong. Nah sesudah ini spesimen ini bisa dikeringkan secara manual di bawah sinar matahari. Tapi kalau sedang musim hujan seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam oven dengan suhu sekitar 60 derajat sampai spesimennya kering. Jangan lupa ini nanti bagian di dalam spesimennya bisa dibulak-balik sehingga spesimen kering merata. Baik, selanjutnya setelah proses pressing dan pengeringan, maka tahapan selanjutnya adalah proses mounting, yaitu penempelan spesimen pada kertas tertentu ya, ukuran A3. Jadi bahan yang diperlukan adalah kertas mountingnya, biasanya kertas yang non acid, kemudian agak sedikit tebal. Kemudian kita perlu label herbarium. Nanti label ini berisi data-data hasil data worksheet yang sudah kita tulis tadi. Kemudian ada kertas buram untuk membuat amplop atau menyimpan bagian-bagian tumbuhan yang rontok. Kemudian kita bisa menggunakan jarum atau jarum pentul. Kemudian ada benang nilon, ini kalau ada spesimen yang besar yang perlu dijahit ya. Kemudian ada lem kayu ini yang cukup kuat. Kemudian kalau perlu cutter, kemudian ada pinset ataupun nanti kalau perlu gunting boleh dengan gunting. Dan ini adalah selotip kertas ya, atau ramitip ya, yang kita gunakan untuk proses mounting. Nah spesimen yang sudah kering, misalnya ini ada spesimen yang sudah kering, saya ambil seperti ini, kita pindahkan ke dalam kertas mountingnya. Kita lihat seperti ini, kita bisa rapihkan. Jika seperti ini mungkin tidak perlu dijahit, cukup dengan lem ya, lem dan juga solatip ramitip ya. Jadi kita coba saja rekatkan dengan lem begitu ya. Kita coba di lem itu ya, beberapa bagian saja kita lem seperti ini. Nah, kita coba ratakan bagian-bagiannya, kemudian kita coba balik. Nah kertas ini bisa dibantu untuk menekan spesimennya seperti ini. Kita tekan-tekan spesimennya. Saya ambil tisu dulu. Oke. Nah, kemudian ada beberapa bagian yang kurang rekat, bisa kita tambahkan lem atau kita beri solatip ini ya. Ini ada beberapa yang kurang rekat. Kita coba tekan. Oke, sebentar saya akan ambil gunting dulu. Nah, bagian-bagian yang di bawah ini kita bisa gunakan ramitip ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa bantu dengan pinset untuk menekannya bagiannya agar kencang. Mungkin di tengah, jadi kita perlu beri sekali lagi. Ya. Kita bantu dengan pinset untuk merekatkannya. Iya. Nah, kira-kira kalau tidak ada yang mudah copot, tidak perlu diberi amplop. Tapi kalau misalnya ini ada bagian yang mudah copot, kita boleh buat amplop dari kertas ini ya. Kalau ada bagian-bagian yang rontoknya, nah kita buat amplop seperti ini. Nah ini nanti amplopnya bisa kita simpan di atas spesimen seperti ini ya. Kalau ada bagian yang rontok ya, ini boleh. Karena ini tidak ada bagian rontok. Nah jika sudah selesai, maka kita beri label
Bisa ditik, bisa juga ditulis dengan pensil sesuai dengan data lapangan tadi ya. Ini contoh saja, jadi kalau sudah diberi data kita catat, maka kita lem sisi kanannya saja ya, tidak usah semua bagian, sisi kanannya saja sebagai jati diri spesimen tersebut ya. Nah seperti ini. Ingat hanya bagian kanan saja, jadi bagian ini masih terbuka. Oke, kalau sudah seperti ini nanti sudah ada datanya, maka spesimen tersebut sudah selesai ya. Jadi tadi sudah mounting, langsung diberi label. Kalau sudah seperti ini baru nanti tinggal dimasukkan ke dalam folder spesies ya, nanti berupa amplop-amplop ya. Begitu tahapan proses mounting dilanjutkan labeling tadi. Dan ini data ini akan tercatat di dalam spesimen ini.